Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Noverla Winda Prawesti dengan NIM 0603 1282025039. Sebelum kami menampilkan video terkait wawancara guru terhadap etika pendidik di sekolah, saya akan memberikan slogan, yakni etika pendidik yang berlandaskan sikap positif dan pandangan yang optimis dapat menjadi kunci sukses dalam membentuk karakter generasi masa depan yang beretika tinggi dan berpotensi mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus sudah dapat memahami etika pendidik sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara dengan NIM 0603 1282 025041. Kali ini berkesempatan menyampaikan terkait materi etika pendidik, bersikap dan berpandangan positif. Secara teoritis, etika berasal dari kata mos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Artinya, etika bisa kita sebut sebagai kebiasaan hidup yang baik berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan. Etika pendidik adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik ataupun buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik, agar dalam melaksanakan tugasnya, pendidik tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Pendidik harus memiliki etika, sebagaimana fungsinya, guru itu digugu dan ditiru. Pendidik tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga membentuk karakter diri siswa, yang mana jika guru berkelakuan baik, maka dapat menjadi pedoman yang baik bagi para peserta didiknya, begitu pula sebaliknya. Salah satu etika pendidik yang harus dimiliki oleh pendidik yaitu bersikap dan berpandangan positif. Bersikap dan berpandangan positif artinya yaitu aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri, baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan diri kita, sehingga memunculkan perilaku, perasaan, dan hal yang baik, dan telah menjadi sebuah sistem berpikir yang mengarahkan dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya. Jadi bersikap dan berpikir positif itu dapat juga dikatakan suatu cara berpikir yang selalu melihat dari sisi baiknya dalam setiap masalah. Bersikap dan berpandangan positif dapat membantu kita dalam mengatasi situasi stres, mengabaikan pikiran negatif, mengganti pikiran pesimis menjadi optimis, serta mengurangi kecemasan. Adapun ciri orang yang bersikap dan berpikir positif, yakni yang pertama, perkataannya hanya seputar hal-hal yang positif, lalu yang kedua, memandang tantangan sebagai suatu tantangan bukan sebagai hambatan, lalu yang ketiga, mampu menyiasati dan menyikapi masalah, lalu yang keempat, memahami masalah sebagai proses, lalu yang kelima, mampu melihat masalah dari sisi baiknya, lalu yang keenam, dapat mensyukuri apa yang dimilikinya. Nah, dari observasi yang kami lakukan terhadap guru pamu kami, yakni Bu Ulfa, kami temukan etika bersikap dan pandangan positif dalam dirinya saat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Maka dari itu, kami melakukan kegiatan wawancara untuk mengetahui bagaimana cara menumbuh kembangkan etika tersebut, serta bagaimana contoh penerapannya dalam profesinya sebagai pendidik. Berikut cuplikan videonya. Baiklah, di sini kita sudah bersama Ibu Ulfa. Ibu Ulfa merupakan guru mata pelajaran ekonomi di SMA Sriwijaya Negara. Di sini kami berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Ulfa terkait etika pendidik, yaitu bersikap dan berpandangan positif. Untuk pertanyaan yang pertama akan dibacakan. Lalu ada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pandangan Ibu tentang pentingnya etika dalam profesi sebagai guru? Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa etika itu sangat penting ya. Jadi etika itu kan bukan cuma di dunia pendidikan ya. Dalam hal di masyarakat pun kita juga harus beretika kan. Oke. Jadi etika yang baik itu akan memberikan dampak yang baik ke siswa. Jadi etika perilaku guru yang baik itu akan dicontoh sama siswa. Kalau etika dan perilaku guru yang tidak baik, siswa juga akan mencontoh. Ibu itu boleh, apakah tidak boleh. Nah, kayak itu. Adapun pertanyaan yang nomor 2, yaitu bagaimana pandangan Ibu terhadap pentingnya etika berpandangan positif sebagai pendidik? Jadi etika bertindak dan berpandangan positif ya, itu tuh penting. Pendidik harus memandang secara positif terhadap peserta didiknya. Seandainya kayak ini, kalau misalnya kalian jadi guru, kalian sudah memandang siswa itu buruk, apapun yang dia lakukan, walaupun dia jujur, walaupun dia benar, walaupun dia baik, kita akan tetap berpandangan buruk ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita berpandangan positif, oh anak ini kayak ini, kita akan menemukan bahwa
bener ya anak ini sebenarnya kalau kita berpikir positif pasti menemukan jalannya, bahwa anak ini sebenarnya tidak seburuk yang kita pikirkan gitu. Lalu ada pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana contoh etika berpandangan positif yang Ibu terapkan dalam keseharian sebagai pendidik? Jadi contoh berpandangan positif yang diterapkan itu adalah tidak langsung memarahi peserta didik. Seandainya dia telat, kau nih ngapa telat? Jangan. Nah, lebih baiknya dia telat, kita bertanya, ngapa nak telat? Nah, gitu kan. Jadi lebih, memang intinya sama tapi dengan nada yang lebih rendah. Jadi siswa tuh tidak merasa tersudutkan. Ngapa nak telat? Ini bu, pecah ban. Nah, walaupun dia pecah ban atau tidak gendong atau dia bohong, tetap kita berpandangan positif bahwa memang benar-benar dia ini pecah ban. Sudah, masalah dia nak bohong atau tidak itu bisa disembunyikan gitu. Untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif dan inklusif tadi ya, seorang pendidik itu harus memperhatikan keberagaman peserta didik. Jadi memberikan dukungan dan bantuan bagi peserta didik yang membutuhkan. Misalnya kayak baru-baru terjadi kemarin ini ya, ada siswa kelas 12, dia itu lulus PTKIN di UIN, pokoknya di UIN itu dia lulus, tapi keuangan keluarga tidak mendukung. Dia bingung mau cerita dengan siapa kan ya, karena anak itu termasuk yang dekat dengan saya, jadi dia cerita dengan saya. Kita kasih solusi kan, oke, ya sabar, nanti ibu lapor, nanti ibu konsultasi dengan guru BK, kita cari solusinya bareng-bareng. Sudah, kok jangan nangis, kita cari solusinya, pasti ada jalan, ya kan? Karena itu kan sesuai dengan janji Allah ya, pasti akan ada jalan gitu kan ya. Jadi kita tuh sebagai fasilitator, guru yang memberikan sikap positif kepada siswa. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, bagaimana ibu mempromosikan sikap positif dalam diri siswa, termasuk dalam menghadapi kesulitan dan kegagalan? Jadi untuk mempromosikan sikap positif di dalam diri peserta didik ini, dalam menghadapi kesulitan dan kegagalan tadi ya, kayak kemarin itu ada cerita juga, siswa ini memang dia selalu ngomong, bu aku insecure, ibu aku nih lowongan, ibu aku nih bu dekat ambean. Nah kayak itu kan ya, cak mana kita menghadapi anak-anak ini, itu kan sudah perilaku yang negatif ya kan. Nah cak mana caranya kita tuh membangkitkan semangat dia lagi, biar dia tuh berpikir positif bahwa kau tuh tidak seburuk yang kau pandang gitu. Bahwa ada lebih banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kau, tapi dia masih bisa berjalan, masih bisa hidup gitu. Nah itu yang harus kita tanamkan dengan siswa, bahwa gagal hari ini bukan berarti selamanya kau akan gagal. Kesulitan hari ini kalau kau cari. Selanjutnya dari etika berpandangan positif yang telah ibu miliki, lalu bagaimana cara ibu untuk meningkatkan atau mengembangkan etika berpandangan positif tersebut? Jadi cara mengembangkan etika berpandangan positif itu salah satunya ya dengan terus berpikir positif dalam setiap hal. Positive thinking terus. Jadi positive thinking itu bukan kita latih ya, bukan cuma di sekolah tapi di rumah juga. Terus kadang-kadang anak-anak juga ngechat ya kan, ngechat. Nah, kita selalu ngajarin anak-anak untuk gimana caranya positive thinking, bahwa kau tuh bisa, bahwa kau tidak seburuk itu kayak itu. Nah dari yang kayak itu, bahkan kemarin ada anak-anak yang ngomong, ada anak yang ngomong kayak gini, ibu aku tuh bu susah nih nangis bu, tapi setiap kali cerita dengan ibu pasti nangis. Jadi keluarga loh. Jadi memang itu yang aku latih selama ini, supaya anak tuh berpikir positif bahwa dia tuh mampu, dia tuh bisa, dan alhamdulillah dia bisa sekarang berpikir positif, tidak lagi menjelekkan diri dia sendiri, aku ini bodoh, itu masih dengan orang yang sama. Adapun yang pertanyaan terakhir ya Bu, pertanyaan ke-7, bagaimana saran dari Ibu untuk kami sebagai calon pendidik dalam memunculkan etika berpandangan positif? Nah, jadi pernah dengar dulu ada cerita kan, kalau misalnya kita berkawan sama tukang minyak wangi, kita wangi. Kalau berkawan sama tukang las, baju kita bolong-bolong. Nah, mana cara menanamkan cara berpikir positif, yaitu dengan cara berkawan dengan orang-orang yang positive vibes. Nah, kalau sekarang namanya positive vibes gitu kan. Jadi berkawan sama, kalau misalnya yang di kampus kan ada liko ya, ada liko yang ngaji liker di musola itu kan. Nah ikut liko kalau yang ikut liko, atau kalau minimal tidak keluar malam sering-sering, minimal ya
ya pokoknya berpikir positif. Kalau misalnya ada masalah, berpikir dua sisi. Cak mana kalau aku ada di posisi dia. Nah, kalau kita sudah terbiasa berpikir kayak itu, kita pasti berpikir positif. Jadi kita tidak mudah menjudge, dia cuma ini, tidak, gitu kan? Oh dia saya itu ya. Cuman kalau aku ada di posisi dia, bisa tidak ya kayak itu. Nah, kalau kita sudah melatih diri kita untuk berpikir dua sisi, insya Allah kita akan selalu berpikir positif, baik dengan kawan, baik dengan siswa, baik dengan peserta didik. Nah, dari sisi positif kita itu siswa melihat kita positif juga, karena pancaran dari muka kita tadi, dari aura positifnya tadi. Nah, Baiklah, itu dia tadi hasil wawancara kami dengan Ibu Ufa. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.